Bimbingan Penyuluhan Islam IAIN Pekalongan. Kali ini kita akan membahas tentang apa itu HIV/AIDS. Tentunya kita sudah tidak asing lagi dengan apa itu HIV atau AIDS. Nah, untuk menjadikan kita lebih paham lagi tentang apa itu HIV dan AIDS, simak penjelasannya berikut ini. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang HIV. Apa itu HIV? HIV itu merupakan singkatan dari Human Immunodeficiency Virus. Itu adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia, sehingga kekebalan tubuh manusia itu menjadi lemah, menurun, dan pada akhirnya akan menyebabkan AIDS. Oke, yang selanjutnya ada AIDS. Apa itu AIDS? AIDS merupakan kepanjangan dari Acquired Immunodeficiency Syndrome, yaitu kumpulan gejala-gejala atau tanda yang diakibatkan oleh sistem kekebalan tubuh yang menurun. Nah, sistem kekebalan tubuh yang menurun ini terinfeksi virus HIV. Nah, jadi HIV itu virusnya dan AIDS itu gejalanya. Lalu bagaimana sih cara penularan HIV itu? HIV itu hanya bisa menular melalui 4 cairan. Nah, yang pertama ada darah, yang kedua ada cairan sperma, yang ketiga ada cairan vagina, dan yang keempat ada air susu ibu ASI. Tadi kita udah tahu bagaimana cara HIV itu menular, dan terus HIV itu tidak dapat menular melalui apa? Nah, yang pertama itu keringat. Nah, jadi ketika kita bersentuhan, bersalaman, atau dengan orang yang berkeringat itu tidak menyebabkan menularnya HIV. Lalu air liur. Yang ketiga seperti ciuman, pelukan itu tidak bisa menularkan virus HIV. Lalu setelah kita tahu HIV itu bisa menular tadi melalui cairan seperti darah, cairan sperma, cairan vagina, dan ASI, lalu bagaimana cara pencegahan agar kita tidak terkena HIV? Itu ada A, B, C, D, E, ada 5 ya. Yang pertama itu A itu adalah abstinence. Nah, abstinence itu sendiri yaitu tidak melakukan hubungan seksual di luar pernikahan. Jadi harus dengan pasangan yang sah. Yang kedua ada B. B itu be faithful, artinya setia. Jadi kita melakukan hubungan seksual hanya kepada pasangan satu orang saja, atau setia kepada pasangan kita yang sah ya, dalam artian di sini. Terus yang ketiga ada C. C itu adalah kondom. Di sini pada saat kita melakukan hubungan seksual dengan orang mungkin yang sudah terkena HIV, itu kita bisa menggunakan kondom sebagai alat pengaman agar kita tidak tertular. Terus ada D, don't use drug, artinya yaitu tidak menggunakan narkoba, karena ada jenis narkoba yang menggunakan jarum suntik. Di sini biasanya jarum suntik yang digunakan adalah jarum suntik yang bekas atau tidak baru, dan itu bisa menyebabkan penularan HIV, karena penularan HIV itu tadi kan bisa lewat darah, dan disitu pada saat jarum suntik itu kan ada bekas darahnya. Nah, kita kalau jarum suntik itu sebelumnya dipakai oleh orang yang terkena HIV, itu bisa menular. Dan selalu gunakan jarum suntik yang baru. Nah, terus yang kelima itu ada education. Nah, education di sini itu melalui pendidikan seks. Lalu ada penyuluhan HIV/AIDS. Jadi dengan adanya penyuluhan HIV/AIDS ini kita bisa tahu, setidaknya kita bisa tahu apa sih bahayanya, terus penularannya gimana, dan situ kita bisa mawas diri
bawah sendiri, berarti kita harus berhati-hati agar kita tidak tertular HIV. Dan dengan adanya penyuluhan HIV AIDS ini sendiri itu bisa sedikit kita terhindar dari HIV AIDS, karena mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Nah, HIV sendiri itu adalah suatu virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Nah, HIV itu tidak ada gejalanya, maka dari itu kita sebagai warga negara Indonesia yang baik sebaiknya kita melakukan tes HIV secara sukarela, karena tes HIV itu tidak boleh dipaksakan, harus kesadaran dari kita sendiri. Terus apa sih pentingnya itu tes HIV? Dan dengan tes HIV itu kita bisa memberikan peluang kepada diri kita sendiri untuk mengendalikan kesehatan kita. Nah, jadi jangan tunggu sakit baru kita ke dokter ya. Terus yang kedua ada jika kita sudah diketahui positif HIV, maka kita bisa mengambil tindakan. Nah, tindakannya itu adalah seperti pengobatan sejak dini atau terapi. Lalu ada kita mencegah untuk tidak AIDS, karena saat kita sudah terjangkit HIV itu lambat laut akan menjadi AIDS. Makanya dengan kita tahu hasil tes kita itu mungkin positif, kita bisa mengetahui status HIV kita, kemudian kita melakukan terapi atau pengobatan, dan maka kita ada peluang-peluang memperbanyak peluang untuk mencegah kita tidak AIDS. Terus ada kalau kita melakukan tes HIV itu, maka akan timbul rasa tanggung jawab, di mana kita bisa mencegah supaya tidak menularkan pada orang lain, terutama pada pasangan sah kita. Nah, dan untuk ibu hamil emang wajib banget untuk tes HIV supaya nanti tidak menularkan pada bayi atau anak yang nanti kita lahirkan. Nah, terus yang kelima itu ada ikut serta dalam menekan epidemik AIDS di Indonesia. Setelah kita mengetahui tadi ada cara penularan HIV, terus cara mencegahnya gimana, terus kan kita pasti sudah paham bagaimana tadi apa saja yang bisa lewat mana HIV itu menular. Jadi di sini kita sebagai warga negara Indonesia itu tidak boleh memberikan stigma negatif kepada orang yang terkena HIV AIDS. Kenapa? Karena mereka juga manusia seperti kita, jadi kita tidak boleh mengucilkan mereka di kehidupan masyarakat, karena tidak ada orang yang ingin sakit, tidak ada orang yang ingin sakit seperti itu. Jadi jangan mengecilkan ODA atau orang dalam HIV/AIDS, karena kita di sini semuanya sama ya, makhluk Allah. Jadi kita pastinya udah paham tadi penularannya hanya lewat darah, cairan sperma, cairan vagina, dan ASI. Maka dari itu kalau kita mungkin ngobrol atau berjabat tangan itu tidak menular. Jadi kita jangan mengucilkan orang dalam HIV/AIDS, orang dengan HIV/AIDS. Lalu karena yang harus kita jauhi itu penyakitnya, bukan orangnya. Jadi jauhi penyakitnya, bukan orangnya. Nah, setelah kita mengetahui tadi apa itu HIV/AIDS, terus ada cara penularannya bagaimana, tidak menularnya itu bagaimana, terus ada pentingnya tes HIV juga, terus ada bagaimana cara mencegah HIV itu sendiri, terus ada kita tidak boleh memberikan stigma negatif terhadap ODA, orang dengan HIV/AIDS. Tentunya agar kita terhindar dari virus HIV, kita harus senantiasa hidup bersih dan sehat. Misal kita tidak boleh melakukan hubungan seks bebas, kita tidak boleh melakukan seks bebas, terus kita harus setia sama pasangan kita,
Terus ada jangan gunakan jarum suntik secara bergantian. Jadi saat kita mau menggunakan jarum suntik itu, gunakan jarum suntik yang baru dan steril. Adanya virus HIV ini, akhir-akhir ini kita tahu bahwa Indonesia itu sedang ada musibah, yaitu dengan adanya virus COVID-19 atau corona. Nah, salah satu caranya untuk mencegah penularan virus corona ini adalah dengan melaksanakan hidup sehat. Nah, yang pertama yaitu dengan cuci tangan dengan sabun dan dibilas dengan air yang mengalir. Nah, yang kedua yaitu istirahat yang cukup dan berolahraga itu sendiri bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita. Terus yang ketiga yaitu dengan kita mengonsumsi makanan bergizi dan minum air putih 8 gelas per hari. Terus ada juga untuk kita gunakan masker apabila batuk dan pilek atau menutup dengan lengan tangan kita. Terus jika kita ada gejala seperti demam, sesak nafas, segera ke layanan kesehatan. Itu adalah salah satu pola hidup sehat supaya kita mencegah penularan virus corona ini. Nah, sekian pemaparan dari saya, dan tetap jaga kesehatan, selalu cuci tangan dan istirahat yang cukup. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.